Bismillahirrahmanirrahim. Al-faridatur rabi'atu. La syubhata fi annal musyabbaha fi suratil isti'arati bil kinayati la yakunu mazkuran bilafdil musyabbahi bihi kama huwa fi suratil isti'aratil musarrahati. Bermula ini itu faridah yang keempat. Tiada kesamaran pada bahwa sungguh musyabbah pada surah isti'arah bil kinayah itu tidak ada ianya. Musyabbah itu yang disebutkan akan dianya musyabbah dengan lafadz musyabbah bih sebagaimana barang yang bermula dianya barang itu pada surah isti'arah musarrahah. Tiada kesamaran semua pakar ilmu bayan ittifaq sepakat bahwa musyabbah pada isti'arah maqniyah tetap disebutkan dengan lafadz musyabbah itu sendiri. Beda dengan musyabbah pada isti'arah musarrahah, di sana makna musyabbahnya disebutkan dengan menyebutkan lafadz musyabbah bih. Jadi semua pakar ilmu bayan sepakat bahwa musyabbah pada isti'arah maqniyah tetap disebut dengan lafadz musyabbah itu sendiri. Berbeda dengan musyabbah pada isti'arah musarrahah yang disebutkan adalah lafadz musyabbah bihnya. Wa innamal kalamu fi wujubi zikrihi bilafdhil mawdu'i lahu wal haqqu adamul wujubi. Dan hanya saja bermula kalam itu pada wajib menyebutnya musyabbah dengan lafadznya musyabbah yang maudhu' lah atau tidak. Dan bermula yang hak itu tiada wujub tentang musyabbah pada isti'arah maqniyah tetap disebutkan dengan lafadz musyabbahnya. Ini tidak dipertentangkan sehingga tidak perlu dibincangkan. Yang menjadi pertentangan sehingga perlu dibicarakan adalah apakah lafadz musyabbah pada isti'arah maqniyah itu mesti bermakna hakiki dalam arti tidak bisa ditasbihkan kepada yang lain atau tidak bisa dijadikan majaz dalam sisi yang lain, atau boleh lafadz musyabbah itu bermakna majazi dalam arti lafadz musyabbah itu dijadikan majaz dua kali. Wa innamal kalamu fi wujubi zikrihi bilafdhil mawdu'i lahu. Yang menjadi perbincangan yang perlu dibicarakan, apakah boleh dibuat majaz dua kali pada lafadz musyabbah atau tidak boleh. Kalau boleh dibuat majaz dua kali, sama dengan musyabbah tidak mesti disebutkan dengan lafadznya yang maudhu'lah.
Kalau tidak boleh dibuat majaz 2 kali, berarti musyabbahnya mesti disebutkan dengan lafaz yang maudhu'lah. Wal haqqu adamul wujub, yang tepat, yang benar, tidak mesti lafaz musyabbah itu bermakna maudhu'lah. Atau yang tepat boleh pada isti'arah makniyah lafaz musyabbahnya dijadikan majaz 2 kali. Di satu sisi menjadi musyabbah sehingga dia menjadi isti'arah makniyah, di sisi yang lain lafaz musyabbah itu diserupakan dengan yang lain dan dia merupakan musyabbah bih daripada musyabbah lain yang dibuang, sehingga menjadi isti'arah musarrahah. Kenapa tidak mesti lafaz musyabbah disebutkan dengan maknanya yang maudhu'lah? Atau kenapa boleh pada lafaz musyabbah itu dibuat majaz 2 kali? Li jawazi ayyushabbaha syai'un bi amrayni wa yusta'malu lafdhu ahadihima fihi wa yusbatu lahu syai'un min lawazimil akhari. Karena boleh oleh bahwa diserupakan akan sesuatu dengan 2 urusan dan dipakaikan akan lafaz salah satu daripada keduanya 2 urusan padanya sesuatu, dan diisbatkan baginya sesuatu daripada lawazim-lawazim yang lain. Alasan kenapa musyabbah pada isti'arah makniyah tidak mesti bermakna hakiki atau boleh dibuat majaz 1 kali lagi dalam sisi yang berbeda, karena secara alamiah, secara perhitungan logika, boleh jadi sesuatu itu diserupakan dengan 2 hal yang berbeda. Misalnya benda bernama tali yang berwarna hitam, secara logika tidak menjadi terhalang, secara logika boleh tali itu di satu sisi diserupakan dengan ular karena sama-sama panjang, di sisi lain diserupakan dengan arang karena sama-sama hitam. Secara perhitungan logika boleh suatu benda itu diserupakan bi amrayni dengan 2 hal yang berbeda. Wa yusta'malu lafdhu ahadihima, dan dipakaikan akan lafaz salah satu keduanya 2 urusan fihi padanya syai'. Jadi diserupakan dengan 2 urusan, kemudian lafaz daripada musyabbah bih itu digunakan untuk bermakna syai' tersebut sehingga menjadi isti'arah musarrahah. Yang disebutkan musyabbah bihnya, musyabbahnya dibuang. Wa yusbatu lahu syai'un min lawazimil akhari, untuk menunjukkan kepada adanya tasbih dengan amrin yang kedua, ini diisbatkan lawazim amrin yang kedua kepada lafaz musyabbah bih yang musyabbahnya sudah dibuang, sehingga lafaz musyabbah bih ini dilihat di segi disebutkan lawazim daripada musyabbah bihnya yang dibuang, dia menjadi isti'arah makniyah. Faqad ijtama'atil musarrahatu wal maqniyatu fi qawlihi ta'ala fa'azakaha Allahu libasal ju'i wal khawfi. Maka sungguh terhimpunlah
musarrahah dan maqniyah pada firman-Nya Allah Ta'ala, maka memperasakan ya Allah, memperasakan akannya jiwa oleh Allah libasal ju' akan pakaian lapar, wal khaufi dan pakaian khauf. Boleh jadi sebuah lafaz terjadi majas dua kali. Di satu sisi dia merupakan majas isti'arah musarrahah, di sisi lain dia merupakan majas isti'arah maqniyah. Di antara contoh-contoh yang terhimpun dua isti'arah adalah firman Allah Ta'ala, fa'azakahallahu libasal ju'i wal khauf, maka memperasakan akannya jiwa oleh Allah akan pakaian lapar dan pakaian takut. Kenapa? Fa'innahu syubbiha maghashal insana indal ju'i wal khaufi min asrid darari min haisul istimali bil libasi. Maka bahwa sungguhnya halwasaan diserupakan akan barang yang menutupi ianya barang akan si insan ketika lapar dan ketika takut, min asarid darar, yaitu bekas daripada kemudaratan, di efek kemudaratan ju', efek kemudaratan khauf yang terlihat atau berada pada insan itu sendiri. Min asarid darar, min ini berfaedah lil bayan, maka maksudnya diserupakan akan sesuatu yang menutupi insan ketika ju' dan khauf. Ketika seseorang itu dalam keadaan lapar, ini ada sesuatu itu meliputi seluruh badannya. Min asarid darar, yaitu efek tidak nyaman, efek mudarat yang terasa pada seluruh badan. Min haisul istimal, dari segi melengkapi. Dengan apa diserupakan? Bil libasi, dengan pakaian. Jadi efek daripada rasa takut, efek daripada rasa lapar yang terasa ke seluruh badan, ini diserupakan dengan pakaian min haisul istimal, karena sama-sama memiliki sifat meliputi. Pakaian meliputi seluruh badan, sifat asar darar yang ditimbulkan oleh ju' dan khauf juga meliputi seluruh badan. Maka di satu sisi maghashal insan, sesuatu yang menutupi insan ketika lapar dan takut, atau pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh takut dan lapar pada manusia, di satu sisi diserupakan dengan libas, dengan pakaian, dengan wajah syabahnya min haisul istimal, karena sama-sama melengkapi. Fastu'ira, maka dipinjamkan lahu ismuhu, maka dipinjamkan baginya asar darar. Ismuhu akan namanya libas, ditulislah al-libas untuk bermakna asar darar, atau untuk bermakna efek negatif yang ditimbulkan oleh lapar dan takut. Jadi yang ditulis libas, yang dimaksud maknanya adalah efek negatif yang ditimbulkan oleh ju' dan khauf.
wa min haisul qarahiyati bitta'amil murril bash'i, dan dari segi tidak menyenangkan diserupakan akan dianya maghashal insan, dengan apa diserupakan dengan makanan yang pahit lagi yang memuntahkan. Jadi di satu sisi maghashal insan atau efek negatif yang ditimbulkan oleh lapar dan takut diserupakan dengan libas. Libas maghashal insan atau asar darar sebagai musyabbah, libas sebagai musyabbah bih. Jami'nya sama-sama meliputi seluruh badan. Kemudian dibuang asar darar sebagai musyabbah, tinggallah libas sebagai musyabbah bih. Karena yang dibuang musyabbah disebut musyabbah bih, maka jadilah isti'arah musarrahah. Di sisi lain asar darar ini diserupakan dengan makanan yang pahit yang bisa menyebabkan seseorang muntah ketika menelannya. Jami'nya atau wajah syabahnya sama-sama tidak menyenangkan. Efek negatif yang ditimbulkan oleh lapar dan takut tidak menyenangkan, makanan pahit juga tidak menyenangkan. Maka ketika asar darar ini diserupakan dengan makanan yang pahit, asar darar sebagai musyabbah, makanan yang pahit sebagai musyabbah bih, maka dibuanglah makanan yang pahit dan tinggallah asar darar yang diwakili maknanya oleh lafaz libas, sehingga dia menjadi isti'arah makniyah karena yang disebutkan musyabbah dibuang musyabbah bih, walaupun di sisi lain musyabbah di sini sudah diwakili oleh musyabbah bih dalam sisi yang berbeda. Fayakunu isti'aratan musarrahatan nazran ilal awali wa makniyatan nazran ila sani. Maka ada ianya ma yaghshal insan, itu isti'arah musarrahah nazran ilal awal, karena melihat kepada proses yang pertama. Dia diserupakan dengan libas, dengan jami', sama-sama meliputi tubuh, kemudian asar dararnya dibuang dan tinggallah libas sebagai musyabbah bihnya. Dia menjadi isti'arah musarrahah karena yang disebut musyabbah bih dibuang musyabbah. Wa makniyatan, dan ada ianya asar darar atau mayawisal insan, itu isti'arah makniyah karena melihat kepada sisi yang kedua. Ketika asar darar itu diserupakan dengan makanan yang pahit, dengan jami' sama-sama tidak menyenangkan, asar darar sebagai musyabbah, makanan yang pahit sebagai musyabbah bih dibuang makanan yang pahit, tinggallah asar darar yang maknanya diwakili oleh libas, sehingga karena yang dibuang musyabbah bih, yang tertinggal musyabbah, dia bernama isti'arah makniyah. Wa takunul izaqatu takhyilan, dan adalah izaqah wa azaqaha, izaqah itu merupakan takhyil, artinya pengisbatan izaqah kepada libas ini menimbulkan khayalan, dan penyebutan
izaqah atau pengisbatan izaqah kepada libas ini merupakan isyarah bahwa pada libas yang bermakna asar darar diserupakan dengan makanan yang pahit. Inilah yang dimaksud, maka diisbatkan baginya syai' akan lawazim akhar. Itu lawazim makanan yang pahit. Lawazim asar darar yaitu makanan yang pahit. Jadi kalau kita kembalikan kepada li jawazi ayyushabbah syai'un di atas, syai'un itu adalah asar darar. Diserupakan bi amraini, asar darar itu diserupakan dengan dua urusan di satu sisi. Karena asar darar itu meliputi seluruh badan, ini diserupakan dengan libas. Di sisi lain karena dia tidak menyenangkan, diserupakan dengan makanan yang pahit karena sama-sama tidak menyenangkan. Wa yusta'malu, dipakaikan akan lafaz salah satu keduanya, maksudnya lafaz amraini yang pertama yaitu libas ini digunakan untuk bermakna asar darar. Wa yusbatu lahu syai'un min lawazimil akhar, dan diisbatkan baginya asar darar akan sesuatu daripada lawazim amrin yang lain, yaitu lawazim daripada makanan yang pahit. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.